ada sholat 2 rakaat setelah sebelum kita melaksanakan pakaian ihram. Nah, ini nih siapa yang mau memulai? Karena ini belum kita mulai ini, baik umrah maupun haji, Bapak Ibu. Ternyata Nabi tidak melakukan itu. Walaupun ada 18 hadis yang saya lacak dalam kitab-kitab hadis, semuanya itu adalah hadisnya lemah. Itu yang pertama, Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tidak usah kita berjibaku bagaimana kita melaksanakan salat sunnah dulu baru kita pakai ihram. Kalau tadi itu ya dimuat dalam rekonstruksi perjalanan haji Nabi Muhammad dan masalah salat sunnah ihram. Nah, silakan Bapak Ibu nanti beli. Saya berharap ini bisa dibagikan hari ini. Ternyata panitia tidak punya uang katanya Bapak Ibu. Saya menemukan dan saya minta supaya ini dibagikan kepada jamaah. Karena ini adalah ilmu penting bagi kita. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu kita nyampe Mekah melaksanakan umrah, kalau itu kita haji tamattu, begitu kan? Kemudian kalau dia haji ifrad atau qiran, juga melaksanakan umrah. Ya kan? Setelah selesai tawaf, benar dikatakan oleh Pak Tanjili tadi, ketua panitia, ada lagi salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah tawaf. Sahih nggak hadisnya itu? Tarjih tidak mensahihkan Bapak Ibu. Gitu. Tapi rata-rata jamaah kita itu melaksanakan. Begitu kita selesai tawaf itu, lalu salat 2 rakaat, kemudian kita minum air zam-zam yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hadis itu tidak sahih. Gitu. Tapi itulah yang dilakukan kita semua. Oke. Nggak ada orang yang nggak melaksanakan sholat sunnah setelah kita selesai melaksanakan sholat tawaf. Gitu. Nah, pertanyaannya, ada orang bertanya, salah nggak kalau kita melaksanakan? Nah, karena sholat di dalam area Masjidil Haram, niatkan saja itu sebagai sholat mutlak, nggak mengapa. Nah, itu sholat mutlak, niatnya itu bukan sholat sunnah tawaf. Boleh. Itu Pak. Ya. Nanti yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi ikhtilaf itu pelaksanaan ibadah haji, ketika kita sudah memulai berangkat pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, ada 2 gerombongan, ada yang berangkat ke Mina, ada yang berangkat ke Arafah langsung. Gitu ya. Yang berangkat ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah itu artinya itu meniti sesuai sunnah. Gitu. Yang berangkat langsung ke Arafah itu hanya faktor maslahat. Jadi tidak ada hadisnya. Hanya faktor maslahat demi menghindarkan diri dari berbagai masalah, kemudian dia langsung ke Arafah, tidak ke Mina. Hilanglah satu sunnah yang dianjurkan Rasul, yaitu melaksanakan tarwiyah pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini juga kita yang banyak kita nggak melakukan itu. Karena faktor maslahat itu yang dikemas dalam fikih moderasi oleh Kementerian Agama, maka hampir semua jamaah itu sekarang langsung ke Arafah. Semestinya kan sesuai sunnah tanggal 8 Dzulhijjah itu kita ke Mina, mabit kita 1 malam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat di sana, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau berangkatnya sore hari, tapi kalau berangkatnya berbarengan dengan orang yang berangkat ke Arafah, itu sholat yang dilakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat yang dilakukan oleh Nabi di Mina, Bapak Ibu, itu di kasar. Tidak boleh dilakukan di jamak kasar, nggak boleh dalam hadisnya. Harus di kasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Nggak boleh itu di jamak kasar tuh sholat itu, Pak. Ketika kita di Mina, nggak boleh di jamak kasar, nggak boleh. Di jamak nggak boleh, hanya di kasar yang dibolehkan. Kasar doang, Pak. Nah, karena itulah kemudian kenapa Kementerian Arab Saudi itu sekarang
mendirikan masjid di Mina, Pak. Imamnya itu diutus langsung dari Imam Masjidil Haram untuk memberi contoh bahwa sholat yang dilakukan di Mina itu harus dikasar. Nah, celakanya nggak dijamah, Pak. Celakanya kita jamaah kita Indonesia ini, Bapak Ibu, memang nggak mau sholat ke masjid itu nggak mau. Kenapa? Karena sudah jelas di sana itu dikasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mereka nggak mau, sehingga mereka melakukan sholat itu di tenda. Di tenda itu. Tenda, Pak. Tapi nggak maunya meninggalkan sholat dilakukan secara tamak oleh jamaah haji kita. Padahal sudah diberikan fasilitas oleh Kementerian Arab Saudi sekarang itu berupa masjid besar di Mina itu sekarang. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti. Nah, kita bukan semua ya Bapak Ibu ya, bukan semua. Kita lebih banyak, 90% itu pasti kita ke Arafah langsung. Padahal semestinya kita ke Mina. Baru begitu muncul fajar pada tanggal 9 Dzulhijjahnya itu bergerak kita menuju Arafah. Ini yang disunnahkan Nabi. Dan ini sesuai dengan tarjih. Jadi tidak daripada siangnya tanggal 8-nya. Enggak, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu warga Muhammadiyah, ya mari kita sekarang bahu membahu bagaimana caranya kita melaksanakan haji itu sesuai sunnah, sesuai tarjih. Tentu harus mengikuti KBIH yang memang berafiliasi dengan sunnah. Nah, kalau umrahnya ya dengan labbaik haramain lah, ya kan? Karena alhamdulillah saya